karena itu kita langsung saja mendengarkan beliau. Kepada beliau faltafadhol masykur. Perhatian, Yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian, Yan. Mari kita mulai dengan mengucapkan salam. Sebentar, Kak Erlan hari ini sudah siapkan hadiah yang banyak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada buku Kak Erlan terbaru. Siapa yang mau? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Shh. Kalau duduknya tidak rapi dan tenang tidak dapat hadiah. Suara disimpan. Shh. Yang ribut, yang sibuk sendiri nanti tidak dapat hadiah. Bahkan yang paling semangat menjawab salam bisa jadi dapat hadiah dari Kak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Kak Erlan tahu nggak sih? Aku tuh hari ini udah semangat banget loh. Lihat nih. Sama, Kak Erlan juga hari ini semangat banget. Melihat adik-adik duduknya rapih dan tenang. Shh. Suaranya disimpan. Dan Kak Erlan tidak akan sungkan-sungkan memberikan hadiah kepada adik-adik yang duduknya paling tenang. Serius dan antusias menyimak kajian. Nih, lihat nih ya. Kak Erlan tepati janji untuk adik yang duduknya paling rapi dapat hadiah nih. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Shh. Kak Erlan, aku tuh semangat banget loh hari ini. Aku tadi mandi aja saking semangatnya. Sampai-sampai aku kejedut gayung. Kok bisa? Kayak gini nih. Cekip. Semangat, tapi pelan-pelan. Tapi ngomong-ngomong adik-adik sudah mandi? Coba ditanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang. Ana. Nah, Kak Erlan mau lihat siapa yang belum mandi. Tapi duduk semua. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Sebentar Kak Erlan mau lihat. Ibu-ibu mandi tidak Bu? Kok nggak ada yang angkat tangan ya? Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Kok air kopi? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Perhatikan, shh. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama sapi?
Sama sapi. Siapa yang mandinya? Mandi sendiri. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Lomba duduk rapi, kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Yuk kita coba. Angin, hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan malah sambil... Itu namanya buang angin. Diulang. Nggak boleh lempar-lemparan kertas. Jangan membuang sampah di masjid. Kita coba ya. Yuk. Angin. Hujan. Nih karena antusias dapat hadiah. Lagi. Angin. Hujan. Tarik angin sekencang-kencangnya. Angin. Hujan. Kak Erlan, tarik nafasnya. Jangan lama-lama. Nanti aku bisa. Adik-adik, yang kasih kita nikmat nafas siapa? Yang kasih kita nikmat sehat siapa? Allah baik gak sama kita? Allah sayang gak sama kita? Allah sudah ciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah kasih kita 2 mata, Allah kasih kita 2 bibir dan 1 lidah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah, yakfi, cukup. Adik. Cukup, Masya Allah. Nih adik-adik cinta banget sama Quran ya. Diterusin dong. Kok jadi surat Al-Fil? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik, Allah beri kita 2 mata. Makanya kita syukuri nikmat mata. Gunakan mata ini untuk membaca hal-hal yang baik. Membaca buku-buku bermanfaat. Membaca Al-Qur'an. Adik-adik bayangin gak? Kalau mata kita tidak memilikinya. Banyak loh saudara-saudara kita yang qadarullah tunanetra. Atau buta, tidak bisa melihat. Kira-kira kalau berkegiatan mudah atau susah adik-adik? Kita aja nih misalnya jalan tapi matanya enggak melihat. Kira-kira susah enggak? Jalan. Nabrakan. Allah sudah kasih kita mata. Allah sayang gak sama kita? Allah baik gak sama kita? Bersyukur kepada Allah. Allah juga kasih kita 2 bibir sehingga kita bisa bicara. Adik-adik, coba bayangin kalau kita ngomong tapi gak pakai bibir. Coba bibirnya dilipat sambil ngomong bisa gak? Yuk kita coba. 1, 2, 3. Susah nggak ngomongnya?
Susah. Lomba duduk rapi. Sama adik-adik. Allah juga kasih kita satu lidah. Dengan lidah kita jadi bisa berbicara. Coba misalnya kalau kita ngomong nggak pakai lidah. Lidahnya dilipat gimana coba kalau ngomong? Ayah. Baik nggak Allah sama kita? Allah sayang nggak sama kita? Gunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk beribadah, untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Dikasih bibir, dikasih lidah. Jangan gunakan untuk menyakiti hati teman. Bercandanya berlebihan. Ngata-ngatain teman boleh nggak? Dasar jelek. Boleh nggak kayak gitu? Dasar gemuk. Boleh nggak kayak gitu? Adab bercanda yang pertama adalah berkata-kata yang baik. Ikuti suara Kak Erlan, yang paling semangat dapat hadiah. Allah berfirman, wa qulu. Yang paling semangat dapat hadiah. Wa qulu linnasi husna. Kak Erlan mau lihat siapa yang antusias, tapi nggak usah teriak-teriak ya. Pelan-pelan aja supaya nggak sakit tenggorokannya. Kita bahas adab bercanda yang pertama, yaitu berkata yang baik. Yo, kita hafalin bareng-bareng. Wa qulu linnasi husna. Nih antusias dapat hadiah. Diulang yuk. Wa qulu linnasi husna. Nih Kak Erlan tepat janji. Kak Erlan kasih hadiah buat yang antusias menyimak. Wa qulu linnasi husna. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya. Adik-adik sudah belum berkata-kata yang baik kepada teman-temannya? Jujur ya, Kak Erlan mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang kadang masih suka ngata-ngatain temannya? Kamu. Sini maju ke depan. Nah, sini berdiri kita kenalan dulu. Siapa namanya? Syafiq Nugraha. Syafiq masih suka ngata-ngatain teman? Masih. Boleh nggak bercanda dengan ngomong kasar, merendahkan dan mencela teman? Boleh nggak seperti itu? Enggak. Mau nggak bertekad berubah tidak mengulangi lagi? Enggak. Mau berubah nggak? Enggak. Ditanya mau berubah enggak, jawabnya enggak. Harus mau Syafiq. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kita tadi apa adik-adik? Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi berkata yang baik itu perintah dari Allah. Kalau kita mengerjakan perintah dari Allah,
kita akan dicintai oleh Allah. Siapa yang mau dicintai Allah? Kalau mau dicintai Allah harus jalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah berkata-kata yang baik. Syafiq mau nggak berkata yang baik? Mau. Masya Allah. Karena Syafiq mau berkata yang baik, bertekad untuk berubah. Ini dapat hadiah buat Syafiq. Yeay. Siapa yang mau jujur lagi? Kok jadi rame? Baik, lomba duduk rapi. Wakulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi adik-adik, dalam bercanda kita juga harus pandai memilih kata-kata. Jangan sampai bercanda berlebihan sehingga merendahkan teman kita, menyakiti teman kita, ngata-ngatain dengan kalimat-kalimat yang kasar. Boleh nggak seperti itu? Mengumpat dengan menyebut nama-nama hewan. Boleh nggak? Ngata-ngatain nama orang tua. Boleh nggak? Merendahkan fisik dan kekurangan teman kita. Boleh nggak? Nggak boleh. Allah berfirman apa? Wakulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Adik-adik tahu gak sih, orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka merendahkan kehormatan orang lain adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ada surat namanya Al-Humazah. Apa suratnya adik-adik? Wailul likulli humazatil. Masya Allah. Padahal Kak Erlan gak suruh ngaji Al-Humazah loh ya. Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik, Allah sebutkan wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat lagi mencela. Allah adik-adik memperingatkan kita semua supaya kita itu jangan sampai menyakiti saudara-saudari kita dengan lisan kita. Adik-adik, mulai dari sekarang kita harus belajar dan berusaha untuk berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan, yang gerakannya paling semangat dapat hadiah. Wahidun. Ithnani, salasatun, arba'atun. Ganti yel-yelnya. Penciptaku. Tangannya nunjuk kemana? Ke atas. Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku. Nabiku. Kalau nabiku gini gerakannya.
Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Tewewewewew. Diulang ya. Penciptaku, nabiku, agamaku. Kalau Islam gini, bisa? Bisa? Oke, yang paling semangat dapat hadiah. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar. Benar, musuhku setan. Tapi kau nunjuknya ke Kak Erlan. Masa tadi ada yang gini, musuhku setan. Emangnya Kak Erlan setan? Enggak boleh gitu dong. Diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk enggak? Bener. Serius. Nanti Kak Erlan nangis nih. Diulang. Kan katanya wakulu linasi husna. Berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Masa Kak Erlan teman kalian dibilang setan. Gak mau. Diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk enggak? Bener? Serius? Enggak bohong? Bener? Kairan sembunyi di sini tapi jangan ditunjuk ya. Bener? Serius? Diulang. Penciptaku. Tangannya nunjuk kemana? Allah ada di mana? Nabiku, agamaku. Jangan nunjuk ya. Benar. Kitabku, Al-Quran. Kak Erlan, kok yel-yelnya berubah? Tadi musuhku setan, sekarang kitabku Al-Quran. Iya, daripada Kak Erlan ditunjuk, setan itu. Enak aja. Lomba duduk rapi. Jadi adik-adik, adab bercanda yang pertama adalah berkata-kata yang baik. Nggak boleh bercanda sambil ngebully, nyakitin hati sahabat kita. Oh gitu ya Kak Erlan? Iya, nggak boleh ngata-ngatain teman, menyakiti hati teman. Lomba duduk rapi. Nih udah duduk rapi nih. Yang mau hadiah duduk yang rapi lagi. Terus Kak Erlan, selain berkata-kata yang baik dalam bercanda, apalagi Kak Erlan yang harus kita perhatikan? Adik-adik, bercanda juga nggak boleh dengan berdusta. Tahu dusta? Berbohong. Dusta itu artinya berbohong. Nabi SAW memperingatkan kita nggak boleh buat orang lain ketawa, niatannya bercanda tapi dengan cara berbohong dan berdusta. Bohong itu boleh nggak sih adik-adik? Nabi SAW suruh kita berbuat jujur, berkata jujur, nggak boleh berbohong dan berdus. Lomba duduk rapi. Berarti Kak Erlan kalau bercanda juga nggak boleh sambil bohong-bohong ya? Nggak boleh. Nggak boleh sambil berdusta? Nggak boleh. Bohong dan dusta itu bukan ciri-ciri orang beriman. Adik-adik mau nggak jadi orang yang beriman? Kalau pengen beriman jadilah orang yang jujur. Kalau pengen beriman jadilah orang yang tidak suka berbohong dan berdusta. Paham adik-adik? Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah. Kalian mau gak masuk surga? Kalau kita pengen masuk surga syaratnya
harus semangat untuk berbuat baik. Apa dia, Dek? Berbuat baik. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada balasan terbaik yaitu dan juga tambahan kenikmatan di surga. Bagi penghuni surga nanti dapat tambahan kenikmatan yaitu melihat wajah Allah. Mau nggak masuk surga? Mau nggak melihat wajah Allah? Kalau mau masuk surga, mau melihat wajah Allah, harus semangat berbuat baik. Kalau jujur, itu baik atau buruk? Baik. Kalau bohong dan berdusta, itu baik atau buruk? Semangat kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Paham adik-adik? Kak Erlan. Iya, kenapa? Katanya di surga tuh enak banget ya? Iya. Siapa yang mau makan enak di surga? Siapa yang mau minum enak di surga? Kak Erlan, emang di surga minumnya apa? Nanti di surga bisa minum air susu. Bisa juga minum air madu. Bahkan di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai apa? Kayak nama surat di Al-Quran. Adik-adik sudah hafal surat Al-Kautsar belum? Yuk kita baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar selain diartikan kebaikan yang banyak, Al-Kautsar juga artinya adalah nama sebuah sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di mana adik-adik? Sungai yang ada di surga. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar di surga itu luas banget. Kalian kaget dong bilang, hah? Yang kagetnya paling semangat dapat hadiah. Diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Nih kagetnya paling semangat nih. Panjangnya Sungai Al-Kautsar kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya Sungai Al-Kautsar kalau kita tempuh perjalanan juga, waktunya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar itu berisikan air, warna airnya putih, lebih putih daripada susu. Warna airnya putih, lebih putih dari susu, rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas Sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih kemilau daripada cahaya bintang di gelap malam.
Siapa yang mau minum air dari sungai Al-Kautsar? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Lomba duduk rapi. Shhh. Kalau mau masuk surga harus semangat berbuat baik. Tinggalkan perbuatan Di antara perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan adalah berdusta dan berbohong ketika bercanda. Paham adik-adik? Tuh, berarti ada pertama dalam bercanda adalah tetap berkata-kata yang baik. Yang kedua, jangan berbohong dan berdusta. Yang ketiga, lomba duduk rapi. Shhh. Ini ngapain nih? Berdiri-berdiri nih. Lomba duduk rapi. Shhh. Adik-adik, yang ketiga adab dalam bercanda adalah betul, tidak membahayakan teman. Apa adik-adik? Tidak membahayakan teman. Kita nggak boleh berbuat sesuatu bercanda yang sampai mengganggu, menyakiti, dan membahayakan teman. Ikuti suara Kak Erlan. Nabi bersabda, la dororo wala dirara. Kak Erlan mau tanya deh, adik-adik, katanya anak-anak ikhwan yang laki-laki itu lebih hebat daripada yang akhwat. Betul? Tapi katanya yang akhwat lebih rajin dan lebih mudah diatur daripada ikhwan. Betul? Tapi katanya yang ikhwan lebih kuat belajarnya daripada yang akhwat. Betul? Tapi katanya yang akhwat lebih tertib daripada yang ikhwan. Betul? Baik, kita tentukan siapa yang menang. Ikhwan atau akhwat lewat lomba duduk rapi dan tenang. Shhh. Kalau tidak rapi, tidak tenang berarti dia yang kalah. Oke, sama-sama rapi. Sama-sama tenang. Kalau gitu kita ke lomba berikutnya yaitu lomba menghafal hadis. Yang lebih semangat dia yang menang, nanti Kak Erlan kasih skor nilai. Siap? Oke, yang ikhwan dulu. La dororo wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, yang ikhwan dapat skor 92. Wih, alhamdulillah. Semangat soalnya. Kak Eran kasih skor tinggi. Berapa skornya tadi? 92. Coba sekarang yang akhwat. La dororo wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, akhwat juga semangat. Kak Erlan kasih skor nilai 9. Dek, 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 dek. 10. Dek, 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 dek. 5. Yeay. Alhamdulillah. Untuk lomba menghafal hadis pertama, yang menang adalah
Akhwat. Sekarang menghafal hadis yang kedua. Siapa yang menang kita tentukan sekarang. Ikhwan siap menang? Oke. Lomba menghafal hadis yang kedua. Lomba duduk rapi dan tenang dulu. Shh. Sekarang yang akhwat dulu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang yang tidak menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Masya Allah. Untuk yang sekarang akhwat dapat skor 97. Makin tinggi Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang yang ikhwan. Yang ikhwan siap? Kita hafalin hadis yang kedua. Duduk yang rapi dulu. Shh. Siap? Siap ikhwan? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang yang tidak menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk ikhwan dapat skor nilai 9 99. Alhamdulillah. Berarti sekarang skornya 1-1. Lomba duduk rapi. Shh. Duduk rapi dan tenang lagi. Shh. Kita mau penentuan siapa yang menang. Ikhwan atau akhwat lewat lomba duduk rapi dan tenang. Shh. Wah, kalau bersuara malah kalah nih. Wah Kak Erlan, berarti kalau bercanda nggak boleh sampai menyakiti dan mengganggu temannya. Iya Dek. Apalagi sampai buat temennya nangis. Kamu kenapa? Itu. Iya bilang sama Kak Erlan, kamu sedih kenapa? Saking sedihnya nangis gak bisa ngomong-ngomong. Kenapa adek? Boleh gak membuat teman jadi sedih? Wah, ini ada buku milik teman. Aku sembunyiin biar dia nanti cari-cari, akhirnya dia nangis. Boleh gak kayak gitu? Wah, ini ada sepatu teman. Akan aku lempar ke atas genteng biar nanti dia sedih dan nangis. Boleh gak kayak gitu? Dilempar sepatunya. Wih, wih. Udah nyangkut belum? 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 Wih. Adik-adik, boleh nggak usil seperti itu?
Boleh nggak bercandanya kayak gitu? Nggak boleh. Ingat 2 hadis yang kita hafal. La darara wala dirara. Nggak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ngusilin teman, nyembunyiin sepatunya. Atau misalnya ngaget-ngagetin boleh nggak adik-adik? Lihat, teman kita lagi mau lewat. Aku sembunyi ya. 1, 2, 3. Wah! Boleh nggak ngaget-ngagetin kayak gitu? Nggak boleh. Menyakiti, mengganggu teman. Yang lagi sholat boleh nggak? Lagi sholat, Allahu Akbar. Malah dikitik-kitik. Kitik. Boleh nggak kayak gitu? Bahkan temennya lagi ruku juga dikitik-kitik. Allahu Akbar. Kitik. Boleh nggak kayak gitu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati tidak menyakiti saudara muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Paham adik-adik? Lomba duduk rapi. Shhh. Sekarang kita main games yuk. Mau nggak? Nama gamesnya Kak Erlan berkata. Yang paling antusias dapat hadiah ya. Kita mulai. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Nih, kalau antusias dapat hadiah nih. Kak Erlan berkata, pegang dada. Kak Erlan berkata, pegang perut. Perutnya mana? Ini, konsentrasi. Sekarang lebih cepat ya. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang mulut. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang kepala. Kepalanya ini. Kak Erlan berkata, duduk tenang semua. Shh. Kak Erlan berkata, pasang senyumnya. Kak Erlan berkata, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kak Erlan berkata, duduk yang tenang. Shh. Kak Erlan berkata, angkat kedua tangan. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata, diturunkan. Shh. Kak Erlan berkata, angkat tangan kanan. Kak Erlan berkata, dikepalkan. Kak Erlan berkata, ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar tentang adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, harus tetap berkata yang baik. Yang kedua, tidak boleh bohong dan berdusta. Yang paling semangat dapat hadiah. Yang ketiga, jangan sampai mengganggu, menyakiti, dan membuat sedih orang lain. Aku ingin disayang Allah. Aku akan berbuat baik supaya masuk surga. Yes. Oke. Mantap. Baik. Sudah. Cukup. Selesai. Adik-adik.
Ngikutinnya udah. Kak Erlan mau ngomong. Selesai. Cukup. Adik-adik. Gamesnya udah. Kok masih lanjut? Adik-adik. Udah. Nangis nih. Malah diikutin. Ya udah. Ikutin ya. Waqulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi kalau bercanda ngomong baik-baik ya. Jangan bohong dan dusta. Sip. Sudah. Ha. Hi. Adik-adik. Enggak bahaya tah? Gini deh, kita buat kesepakatan. Kalau udah nggak bisa ngikutin, selesai. Oke? Coba nih, ikutin. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Ayo. Coba ikutin, bisa nggak? Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabi ursila wa dhimina qsamil hadithi iddah. Bisa? Ha. Kok masih ikut? Kan udah nggak bisa. Selesai dong. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Kok nggak selesai? Ya udah. Siap. Ikutin ya. Hadis pertama. La darara. Wala dirara. Hadis kedua. Al-muslimu. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sudah. Cukup. Adik-adik. Emang gak capek? Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Gimana ya? Aha. Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oke, Masya Allah begitu caranya ya. Baik. Adik-adik masih ada hadiah lagi, siapa yang mau? Nanti hadiah yang ini Ustadz Pian yang akan berikan lomba duduk rapih dan tenang. Shh. Nah adik-adik inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan tentang adab-adab dalam bercanda. Bercanda itu boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa selama menjaga adab-adabnya. Adik-adik tahu nggak apa artinya adab? Adab itu
Kata Ibnu Hajar, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Mengerjakan sesuatu yang terpuji, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Jadi kalau kita perhatikan adab, maka akan terpujilah diri kita. Paham adik-adik? Bercanda boleh, tapi jaga adab-adabnya. Biar kita tetap baik, tetap terpuji. Paham? Nah adik-adik, 3 adab bercanda diingat-ingat, berkata yang baik, jangan berbohong dan berdusta, dan gak boleh mengganggu, menyakiti Taib. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan Kak Erlan izin pamit pulang boleh gak? Jadi gak boleh pulang? Di sini aja gitu? Di sini sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai besok. Jadi Kairon nginep di sini, tidur di sini. Kaliannya pulang ke rumah. Berarti Kairon sendirian dong. Kalian tidur di rumah. Lah Kairon nggak boleh pulang. Kalian tidur di kamar. Kairon di sini sendirian. Kedinginan, nggak pakai selimut, digigit nyamuk. Terima kasih. Kapan-kapan kita cerita lagi mau nggak? Bagi-bagi hadiah lagi mau nggak? Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Lomba duduk rapi. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk tenang dan rapi dikasih hadiah oleh Ustadz Pian. Lomba duduk rapi dan tenang dimulai dari sekarang.